Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufyan Ats-Tsauri tercatat sebagai salah seorang tokoh ulama di masanya, imam dalam bidang hadis juga bidang keilmuan lainnya. Terkenal juga sebagai pribadi yang wara' atau sangat hati-hati, zuhud, ahli fikih, dan dinilai setara dengan para imam fikih yang empat. Sufyan Ats-Tsauri adalah pemimpin ulama-ulama Islam dan gurunya Sufyan rahimahullah ta'ala adalah seorang yang mempunyai kemuliaan sehingga dia tidak butuh dengan pujian. Selain itu, Ats-Tsauri juga seorang yang bisa dipercaya, mempunyai hafalan yang kuat, berilmu luas, wara' dan zuhud. Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Rafi bin Abdullah atau biasa dengan panggilan akrab beliau Sufyan Ats-Tsauri lahir pada tahun 77 Hijriah di Kufah pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ayahnya adalah seorang ahli hadis ternama yaitu Zaid bin Masruq Ats-Tsauri. Ayahnya adalah teman Asy-Sya'bi dan Khaisamah bin Abdurrahman. Keduanya termasuk para perawi Kufah yang dapat dipercaya mereka adalah termasuk generasi tabi'in. Ketegangan Sufyan Ats-Tsauri terhadap kezaliman penguasa membawanya kepada sebuah pelarian yang melelahkan, walaupun hal itu tidak membuatnya lalai untuk mencari hadis dan mengajarkannya kepada murid-murid yang ia bina. Hal yang membuatnya dikejar-kejar penguasa yang saat itu dijabat Al-Mahdi bermula ketika sang raja mendatangi rumah Sufyan Ats-Tsauri. Al-Mahdi memberikan Ats-Tsauri sebuah cincin yang baru saja ia lepas dari jarinya. Dan tentu cincin itu sangat bernilai untuk orang kebanyakan termasuk Sufyan Ats-Tsauri. Wahai Abu Abdillah, ucap sang raja kepada Ats-Tsauri, ini adalah cincin kepunyaanku. Ambillah, aku ingin engkau berkata kepada umat sesuai Quran dan Sunnah. Seraya sang raja melemparkan cincin itu kepada Ats-Tsauri. Cincin itu pun dipegang Ats-Tsauri. Izinkan aku berbicara, wahai Amirul Mukminin, ucap ulama yang hadis periwayatannya selalu bernilai sahih. Ada apa? Ucap Al-Mahdi. Apa aku akan aman jika berbicara? Tanya Ats-Tsauri. Ya, kamu akan aman, jawab sang raja. Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau datang kepadaku sehingga aku sendiri yang datang kepadamu. Dan janganlah kamu memberikan sesuatu padaku sehingga aku yang meminta kepadamu. Ucap Ats-Tsauri tanpa sedikit pun menampakkan rasa sungkan. Betapa marahnya sang raja Al-Mahdi dengan ucapan yang menghinakan seperti itu. Hampir saja ia memukul Ats-Tsauri kalau saja tidak diingatkan seseorang dengan ucapan jaminan aman. Sebelum Ats-Tsauri mengungkapkan ketegasannya kepada sang raja, orang-orang sudah berkumpul di sekitar rumah Sufyan Ats-Tsauri untuk melihat keadaan sang ulama. Mereka khawatir terjadi sesuatu dan betapa gembiranya mereka ketika Ats-Tsauri keluar dari rumah dengan selamat. Apakah Al-Mahdi mengatakan agar berbicara sesuai Quran dan hadis? Tanya mereka kepada Ats-Tsauri. Dengan ringan Sufyan Ats-Tsauri menjawab, jangan anggap serius ucapannya. Saat itulah Sufyan Ats-Tsauri menjadi pelarian. Ia melarikan diri ke Basrah. Sebelum ke Basrah, Ats-Tsauri pergi menuju Mekah. Al-Mahdi mengetahui keberadaan Ats-Tsauri dan langsung mengutus seseorang untuk memerintah penguasa Mekah, Muhammad bin Ibrahim, untuk menangkap Ats-Tsauri. Tapi penguasa Mekah paham betul kalau Ats-Tsauri seorang ulama besar yang tidak mungkin berbuat salah sehingga menjadi buronan. Ia mengutus seseorang untuk memberikan pesan khusus kepada Ats-Tsauri. Isinya, jika kamu
ada kepentingan untuk menemui beberapa orang di Mekah, hubungilah aku untuk memberikan perlindungan. Dan jika tidak, sebaiknya sembunyi saja. Tentu saja As-Sawri menemui beberapa ulama Mekah untuk berdiskusi tentang hadis, hingga keberadaannya di Mekah dirasa sudah tidak aman lagi. As-Sawri pun berangkat menuju Basrah. Setibanya di Basrah, beberapa ulama langsung menemuinya. Mereka mengkaji beberapa hadis dari As-Sawri dan berdiskusi dengannya. Dan ketika keberadaannya di Basrah juga dirasa sudah tidak aman, As-Sawri pun pergi lagi menuju Baghdad. Begitu seterusnya, hingga beliau akhirnya meninggal dunia di Basrah, masih dalam suasana persembunyian. Ketika meninggal dunia, seorang ulama, Hamad bin Zaid, berkata, "Wahai Sufyan, aku tidak merasa iri dengan begitu banyaknya hadis yang kamu hafal, tetapi aku iri dengan amal soleh yang telah kamu perbuat." Beberapa nasihat Sufyan As-Sawri yang masih dikenang oleh murid-muridnya antara lain, melihat wajah orang zalim merupakan sebuah kesalahan. Siapa yang mendoakan kebaikan kepada orang zalim, maka dia berarti senang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid Sufyan pun berkata, "Lalu kepada siapa kami harus bergaul, wahai Syekh?" Sufyan mengatakan, "Dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkanmu untuk berzikir kepada Allah. Dengan orang-orang yang membuatmu gemar beramal untuk akhirat. Dan dengan orang-orang yang akan menambah ilmumu ketika kamu berbicara kepadanya." Surat yang disampaikan ulama yang selalu mengisi waktu antara maghrib dan isya atau zuhur dan asar dengan solat sunnah ini pun mempunyai sambungannya. Menurutku sebaiknya kamu jangan mengundang para penguasa dan bergaul dengan mereka dengan suatu masalah. Takutlah dengan fitnah dari orang yang taat beribadah tapi seorang yang bodoh, dan fitnah orang yang mempunyai banyak ilmu tapi tidak mempunyai akhlak terpuji. Sufyan bin Uyainah berkata tentang Sufyan As-Sawri, adalah Sufyan As-Sawri sosok ulama yang ilmu seolah-olah senantiasa terpampang di hadapannya sehingga dia bisa mengambil apapun yang ia kehendaki dan meninggalkan apa yang tidak dia kehendaki. Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Tidaklah aku melihat seorang ahli hadis yang lebih kuat hafalannya daripada Sufyan As-Sawri." Ibnu Rahawai berkata, "Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi menyebut nama Sufyan, Syu'bah, Malik, Ibnu Mubarak. Lalu beliau berkata, orang yang paling berilmu di antara mereka adalah Sufyan." Yahya bin Ma'in berkata, "Sufyan As-Sawri adalah Amirul Mukminin fil hadis." Wafatnya Sufyan As-Sawri, Az-Zahabi berkata, menurut pendapat yang benar, Sufyan meninggal pada bulan Sya'ban tahun 1061 Hijriah. Al-Waqidi juga mengatakan demikian, sedangkan khalifah meragukannya dan dia berkata bahwa meninggalnya Sufyan adalah pada tahun 1062 Hijriah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.